Kan udah banyak yang digerebek tadi juga proses penggerebekannya kita lihat. Nah, masalahnya kan terus bermunculan. Betul. Bahkan itu Ibu Sri Mulyani aja pernah Dia ditawarin mengeluh karena dibanjir SMS pinjol ilegal. Menteri Keuangan. Ternyata nggak cuma kita yang jelatain ya, Pak. Menteri aja kena. Kita dan kru kata netizen. Kita dan kru kata netizen. Oke, saya ke Bung Sunan. Kan saya lihat di YouTube dirimu juga banyak membantu mereka yang terjerat. Langkah hukumnya sejauh ini apa yang diambil atau gimana? Sebetulnya kita bisa melakukan apa? Iya, nomor satu sih saya sebenarnya pada saat itu langsung mendatangi OJK ya. Saya menginginkan bahwa pihak OJK bisa melindungi masyarakat dengan cara satu mengedukasi ya. Mengedukasi atau membuka satu layanan hotline agar masyarakat bisa istilahnya berkomunikasi, berkonsultasi, ya. Jadi masyarakat ini butuh edukasi. Di saat musim pandemi, mereka mungkin kena PHK atau usahanya sedang bermasalah, terganggu, ya. Butuh dana untuk menjalani atau menyambung hidupnya. Nah, harusnya pinjaman online yang sebenar-benarnya itu harusnya bisa menjadi setitik cahaya ya bagi mereka yang memerlukan, bukan menjadi momok yang mengerikan, menjadi teror. Nah, artinya di sini ada peran penting. Kebetulan kemarin saya sudah membawa dan mengadukan persoalan ini kepada Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI. Ya, saya kebetulan bawa korban-korbannya, beliau terima kita dan akhirnya beliau paham terkait persoalan ini dan beliau menginstruksikan kepada pihak kepolisian, pihak OJK maupun pihak Kominfo itu untuk segera ya merespon karena ini sudah bicaranya jeritan suara masyarakat. Iya. Gitu loh. Karena betul-betul korbannya saya rasa sudah bukan ratusan ribu lagi, mungkin sudah lebih di jumlah seluruh pinjolnya Indonesia. aja Bima bilang 2.600. Ya, sudah banyak di seluruh Indonesia. Nah, kalau dari sisi hukumnya sendiri, misalnya nih, kalau pinjolnya itu memang ada ya, bukannya fiktif ya, itu dapat kita laporkan ketika ya data pribadi kita disebar, ketika foto kita disandingkan dengan foto-foto yang tidak senonoh, itu kita bisa melaporkan loh di pihak kepolisian dan kemarin saya sangat mengapresiasi Polda Metro Jaya khususnya sudah bisa menjadi satu barometer. 2 laporan polisi sudah diterima, ya. Diterima di kriminal khusus, di subdit kriminal khusus. Artinya karena ini terkait dengan cyber, terkait dengan penghinaan, pengancaman, itu bisa diterima. Nah ini semoga saja juga bisa diteruskan di seluruh Indonesia. Yang Bang Sunan bilang tadi benar karena banyak orang butuh kan pinjol ini identik dengan cepat kan. Kalau misalnya konvensional takutnya lama. Nah kita lihat grafis yang dihimpun tim kata netizen ini akumulasi penyaluran pinjaman hingga Maret 2021 yang minat itu cukup banyak dan nilainya itu sebetulnya ya tinggi rendah kan relatif 1 juta sampai 5 juta biasanya dan lain-lain. Nah ini di Pulau Jawa peminjam aktifnya ada 16 juta orang, di luar Jawa 2,4 juta orang. Jadi banyak banget, tapi saya mau ke Bima. Bim, wajar kan ketika orang butuh, terus ada pilihan yang cepat, kemudian akhirnya peminjam aktifnya banyak, tapi apa yang harus diperhatikan supaya ini mulai bahaya nih buat gue? Ya pertama kan gini ya, kebutuhan itu yang namanya masa pandemi juga banyak orang kehilangan pekerjaan ya. Tapi
kalau kita melihat juga nih kadang-kadang ada kebutuhan yang mendesak, ada kebutuhan yang memang karena lifestyle itu juga jadi kebutuhan tuh sekarang tuh. Jadi duitnya cekak tapi lifestyle-nya pengen tinggi akhirnya kejebak ke pinjol. Banyak tuh. Banyak, Jadi banyak, korbannya bukan hanya masyarakat di desa. Ada Iya, iya, pegawai iya, bank iya. juga, ada pegawai bank dipecat karena dia menggunakan bosnya sebagai nomor penjamin. Ketika dia nggak Oke. bisa mampu bayar. Ketika ditanya itu buat apa itu? Buat beli gitar, ada yang buat beli alat musik, ada yang buat beli video Nggak penting game. ya. Nggak penting-penting banget. Artinya ini mulai dari diri kita juga, dari masyarakat, edukasi itu penting gitu. Kalau di luar negeri ini mungkin ada yang hilang di Indonesia. Kalau di luar negeri itu ada pendidikan literasi keuangan. Itu modelnya kayak role model. Jadi artinya dicontohkan prakteknya. Jadi bagaimana jadi peminjam yang baik, kemudian jadi peminjam yang bertanggung jawab. Pinjam itu memang kebanyakan untuk usaha yang produktif. Nah, fintech di Indonesia ini kenapa bisa akhirnya fintech jadi beli kulkas, beli TV, beli video game dan lain-lain? Ini karena porsi fintech di Indonesia sebagian besar 65% itu masuk ke sektor konsumtif. Yang produktifnya kecil. Padahal fintech itu semangat awalnya itu membantu usaha UMKM. Itu udah bener itu. Karena bank nggak masuk ke situ tadi. Pinjam 1 juta rupiah, mana mau bank ngelayanin ke situ. Ada bahkan pinjaman fintech paling kecil dalam sejarah di Indonesia itu 5.000 perak gitu. Itu mau dilayanin sama fintech. Jadi fintech awalnya semangatnya bagus. Nah tapi sekarang ini kemudian banyak justru lari ke pinjaman yang konsumtif. Nah itu karena butuh uang akhirnya pinjam ke fintech. Kedua, caranya adalah membandingkan antara bunga dan denda yang ada di pinjol ini dibandingkan dengan bunga bank misalnya kredit tanpa agunan. Yang wajar KTA tuh berapa ini sih kan- Bim bunganya Bim? Ya ini kan bergantung juga tenornya juga. Tapi kalau misalkan KTA kredit tanpa agunan misalkan 8 sampai 12% misalnya. Nah, jadi kalau ada pinjol meminjam misalkan kita harus bayar bunga sampai 30%, 40%, meskipun itu pinjamannya 3 bulan, tapi kalau setara setahun kira-kira 30 sampai 40% bahkan lebih, ini udah jelas nggak benar. Ya, kenapa kita harus minjam ke pinjol? Kenapa nggak ke kredit tanpa agunan bank misalnya? Jadi kadang-kadang orang itu ada langsung loncat ke pinjol, dia nggak mau ke bank, padahal Males. bank juga ada fasilitas itu ya. Ada juga fasilitas bank yang 3 hari udah cair juga ada juga gitu kan. Kemudian kenapa nggak pinjam misalkan kalau bank umum nggak bisa ke BPR atau ke koperasi simpan pinjam. Jadi jangan langsung loncat, wah ini lagi terdesak nih, udah deh ada pinjol 24 jam cair, Ya namanya mintanya cuma manusia data praktis, pribadi. pengennya langsung pinjol gitu cepet kan, langsung cair dalam Iya tapi hitungan menit. Mbak Ririn bilang ada konsekuensinya, jangan lupa. Iya, Yang praktis-praktis itu ada konsekuensinya. Iya, iya, Nah iya, itu iya. harus diperhatikan juga. Dan itu konsekuensinya Kebiasaan nggak makan mie sepele instan ya. itu. Iya enak di awal, enak di awal. Enak di awal. Mbak Ririn punya ini nggak pengalaman, sempat tergoda nggak sama pinjol-pinjol itu dan lain-lain? Ya kebetulan sih saya nggak tergoda gitu. Cuman Udah ini banyak mumpung ada duitnya. Kayak raya. bukan begitu. Mumpung ada Pak Sunan, saya mau nanya nih. Kalau dari penggerebekan pinjol yang di Pluit tadi itu kan apa namanya? Itu sudah dilakukan oleh polisi. Tetapi setelah itu tuh pinjol yang muncul ini makin banyak gitu. Malah bisa dibilang seperti jamur yang tumbuh di musim hujan gitu. Nah, yang itu menjadi pertanyaan bagi saya. Sepertinya kok penggerebekan atau apa namanya Nggak ngaruh ya? penangkapan oleh polisi itu tidak ngaruh, tidak ada Iya, efek iya. jerahnya gitu. Nah, terus kemudian saya baca tuh di media mereka dijerat oleh 3 pasal. 3 pasal ada yang UU ITE, kemudian Iya. narapidana kemungkinan yang memeras terus caranya yang kasar itu mungkin ya. Terus yang ketiga itu apa ya? Jadi ITE kemudian itu sama satunya saya lupa. Nah itu sebenarnya mungkin nggak Pak Sunan? Kalau menurut saya kan ketiga undang-undang yang dimasukkan dalam proses Penyelidikan. penjeratan pinjol itu kan tidak spesifik gitu loh. Maksudnya kan belum istilahnya belum menembak gitu. Jadi maksud Mbak Ririn harus ada satu Iya. lagi pasal Nah, atau bisa apapun nggak itu gitu? ya? Iya, bisa nggak dimungkinkan ada peraturan atau perundangan yang langsung tembak ini fintech gitu. Jadi Ya, tidak khusus meresahkan soal lagi pinjol gitu inilah Pak. ya. Kira-kira gimana itu ya Pak Sunan ya? Gimana Bung Iya, Sunan? saya sependapat, artinya pemerintah juga harus hadir di tengah jeratan. Ini saya bilang sudah menjadi pandemi juga ya.
bukan orang masalah COVID, tapi masalah yang lebih mengerikan. Karena orang yang kena pinjol itu ya belum tentu kena COVID. Gitu loh. Jadi artinya iya, ini juga termasuk pandemi yang saatnya bersamaan gitu antara COVID dan pinjol ini sama-sama menjadi pandemi di masyarakat kita Indonesia khususnya. Nah, saya makanya berharap betul-betul stakeholder pemerintah dalam hal ini betul-betul menjaga regulasinya nomor satu, terus memblokir kemungkinan-kemungkinan. Dan yang paling penting adalah dengan masyarakat berani bersatu, ya tentunya itu kita bisa mengalahkan. Kalau bicara kejahatan sampai dunia kiamat nggak akan pernah selesai. Pasti mereka pakai cara yang baru, cara yang canggih, cara yang baru. Sekarang bagaimana masyarakat diedukasi dan bagaimana masyarakat juga berani speak up, bersuara Karena untuk supaya ada tidak ada supply lagi demand korban kan. lainnya. Mereka tumbuh karena betul. ada yang juga mau gitu kan, apapun risikonya Betul. dan lain-lain. Kita akan bahas ini usai jeda. Saya sih masih tetap pengen gimana supaya literasinya tumbuh dan kita nggak kejebak. Nanti kita bahas supaya usai jeda. kita semua melek soal ini. Tetap di Kata Netizen.